Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, Ibu dosen Devi Solehat MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Tufatul Jamila dengan 2 digit NIM terakhir 36, dan Rahmah Halimatus Sadia dengan 2 digit NIM terakhir 62, akan mempresentasikan terkait pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tiada henti antara berbagai komponennya, yaitu orientation, development, implementation, dan evaluation. Nah, proses pengembangan kurikulum terdapat 3 kegiatan yang selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yakni desain, implementasi, dan evaluasi. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata, pengelompokan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ke dalam 2 hal, yakni prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum ini terdapat beberapa prinsip di dalamnya, antara lain yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu prinsip pendidikan yang dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Artinya, tujuan, isi, dan proses belajar yang mencakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada prinsip fleksibilitas, yaitu prinsip kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan pengembangan program pendidikan bagi para guru. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini merupakan perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus, dan berhenti-henti. Selanjutnya ada prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dana, biayanya juga murah. Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga praktis. Dan yang terakhir ada prinsip efektivitas. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan membuang percuma. Yang kedua, yaitu ada prinsip khusus. Tidak jauh dari prinsip umum, prinsip khusus juga terdapat prinsip-prinsip di dalamnya. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum, atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, atau tujuan khusus. Yang selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Isi pendidikan harus menjabarkan tujuan pendidikan. Isi pendidikan meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Isi pendidikan juga berdasarkan kurikulum yang sistematis. Kemudian ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan metode belajar mengajar. Metode belajar mengajar harus efektif, serta menarik, dan bisa mewujudkan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat belajar mengajar. Media pembelajaran disiapkan berdasarkan kebutuhan dalam belajar dan mengajar agar bisa mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, yaitu prinsip yang mencakup perumusan KKM dalam ranah penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor, metode evaluasi dan penggunaan media, dan lain-lain. Kemudian, pengembangan kurikulum.
Dalam pengembangan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi. Antara lain, yang pertama administrator pendidikan, yang kedua ahli pendidikan, yang ketiga guru, dan yang terakhir adalah orang tua. Yang pertama, administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah. Yang kedua, ahli pendidikan. Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin. Yang selanjutnya, guru. Guru berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Dan yang terakhir ada orang tua. Orang tua berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum, akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Halimah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Tufa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Faktor pertama yaitu perguruan tinggi. Pengaruh perguruan tinggi yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum dan mengembangkan pengetahuan ilmu pendidikan dan keguruan dalam lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang kedua, masyarakat. Isi kurikulum itu hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembang kurikulum menghadapi nilai adalah menerapkan nilai moral, etika, dan budaya dalam bermasyarakat. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan utama yaitu pengembangan kurikulum terletak pada guru dan masyarakat. Selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model yang paling lama dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang daripada administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua ada tim grassroots model. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. Karena itu model yang ini dinamakan sebagai tim grassroots model yang artinya akar-akar rumput, yaitu guru atau sekolah. Yang ketiga, model pengembangan kurikulum Buchamp System. Model pengembangan ini dikemukakan oleh Buchamp, seorang ahli kurikulum. Buchamp mengemukakan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa aja yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Next. Model kurikulum yang keempat yaitu the demonstration model, KTSP menuju K13, yaitu kurikulum 2016. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, yaitu datangnya dari bawah. Model ini diperkasai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli untuk bermaksud memperbaiki dan mengganti kurikulum yang ada. Yang kelima, ada Tabas Inverted Model.
Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi pengembangan kurikulum. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan satu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Yang keenam, ada Rogers Interpersonal Relation Model. Model pengembangan kurikulum Rogers adalah kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, yaitu 1. Pemilihan target dari sistem pendidikan. 2. Partisipasi guru dalam pengalaman belajar kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Dan yang terakhir, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Next. Yang ketujuh, the Systematic Action Research Model. Model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan, ada Emerging Technical Models, yaitu pengembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis, juga mempengaruhi pengembangan model-model kurikulum ini. Yang kesembilan, ada model Ralph-Tyler. Sebagai bapak pengembang kurikulum, Ralph-Tyler telah menanamkan atas perlunya hal yang lebih rasional, sistematis, dan pendekatan. Model pengembangan kurikulum menurut Tyler adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan. 2. Menentukan pengalaman belajar. 3. Perorganisasian pengalaman belajar. Dan yang keempat, evaluasi. Selanjutnya. Lalu ada model D.K. Wheeler. Pendekatan yang digunakan oleh Wheeler dalam pengembangan kurikulum memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap yang terdahulu. Lebih umum, mengerjakan suatu langkah tertentu tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah selesai. Langkah-langkah Wheeler adalah 1. Seleksi tujuan, 2. Seleksi pengalaman belajar, 3. Seleksi isi, 4. Organisasi dan integrasi, dan yang kelima, evaluasi. Yang ke-11 ada model pengembangan kurikulum Audrey dan Nichols. Mereka mengembangkan suatu pendekatan yang tegas atau jelas yang mencakup elemen-elemen kurikulum secara jelas tetapi ringkas. Nichols menitikberatkan pada pendekatan yang rasional dari pengembangan kurikulum. Langkah-langkah proses pengembangan kurikulumnya Nichols adalah 1. Analisis situasi, 2. Seleksi tujuan, 3. Seleksi dan organisasi isi, yang keempat, seleksi dan organisasi metode, dan yang kelima, evaluasi. Selanjutnya. Nah, sekian dari presentasi pengembangan kurikulum yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kesimpulannya yaitu, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tiada henti dari rancangan pendidikan yang merangkum seluruh pengalaman belajar siswa di sekolah. Proses-prosesnya yaitu orientation, development, implementation, dan evaluation. Yang menjadi pembahasan pengembangan kurikulum yaitu prinsip-prinsip kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, pihak-pihak yang terlibat dalam perkembangan kurikulum, hambatan dan artikulasi, hingga model-model pengembangan kurikulum. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman sekalian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.